co-host. Oke, terima kasih Pak Wiknyo atas pemaparan materi malam ini. Luar biasa sekali hukum tabur tuai. Mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab dalam segala hal ya, termasuk makan dan minum kita. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Putri Eko. Saya yang akan bertugas menjadi co-host malam ini. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan selalu ingatkan kepada Bapak Ibu peserta online Bible Study yang akan bertanya dimohon untuk selalu menampilkan videonya. Dan bagi peserta yang tidak menampilkan video akan dilewatkan namanya. Dan dimohon pertanyaan dibuat sesuai konteks yang kita bahas dengan singkat, jelas, dan padat. Dan setiap peserta hanya boleh menyampaikan satu pertanyaan supaya rekan-rekan yang lain juga mempunyai kesempatan untuk bertanya. Dan kita akan langsung masuk ke penanya pertama. Di sini sudah ada Bapak Fauso F. Telaumbanua. Silakan dengan Bapak Fauso. Ya, terima kasih Mbak Putri Eko. Terima kasih Pak Wiknyo untuk pencerahannya. Selamat malam, salam untuk kita semua. Pak, di halaman sekian tadi dari presentasi Bapak itu ada menyebutkan mengenai reinkarnasi ya. Ya. Saya sih sama sekali tidak menganut paham tentang reinkarnasi itu memang ya itu. Cuma saya tertarik mengaitkan ini dengan ada beberapa fakta atau mungkin pernyataan lah di dalam Alkitab ya yang membuat saya bertanya ya gitu ya, bisa aja tidak terkait. Ya. Ada dua hal setidaknya Pak. Pertama, anak-anak Ayub. Anak-anak Ayub itu kan mati semua. Nah, tapi kemudian di masa babak baru kehidupannya itu dia punya anak-anak lagi, dan kalau kita hitung itu jumlahnya sama dengan jumlah anaknya di babak pertama. Nah, kalau kita bandingkan dengan hewan, malah hewan jadi 2 kali lipat, kekayaannya 2 kali lipat kalau nggak salah atau berapa ya. Tapi anak sama jumlahnya. Itu. Nah, seperti ada link mengenai kelanjutan keberadaan orang-orang itu, bisa saja itu salah penafsiran saya. Tapi satu lagi Pak, satu lagi itu adalah di zaman Perjanjian Baru, zaman Yesus sendiri, dan ini adalah pernyataan Tuhan Yesus mengenai Yohanes. Di dalam Injil itu Tuhan Yesus mengatakan, ya di sini ada Elia, tetapi orang tidak menyadari keberadaannya. Dan kalau nggak salah di dalam Alkitab ditulis juga penafsiran dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Elia yang dimaksudkannya itu adalah Yohanes. Nah, ada dua peristiwa ini Pak. Ya. Yang membuat saya tertarik mengaitkan dengan reinkarnasi tadi yang saya sendiri nggak percaya reinkarnasi dalam. Ya. Oke, baik. Jadi dalam seluruh Alkitab kita perlu ingat prinsip dasarnya. Tidak mungkin ayat Alkitab itu bertabrakan atau bertentangan. Berdasarkan Ibrani bahwa manusia pasti mati satu kali. Secara umum ya, ada kasus khusus tadi Lazarus, begitu ya. Nah, dalam kisah Ayub, meskipun anaknya jumlahnya sama, kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa itu reinkarnasi. Tidak ada penjelasan sama sekali. Ya, kebetulan angkanya sama, gitu aja. Ya. Dalam kasus Perjanjian Baru, yang dimaksud Elia adalah Yohanes, itu bukan Elia dalam maksudnya pribadi, Pak. Apalagi reinkarnasi, nggak ada. Itu sebutan Elia itu sebutan nabi yang ditunggu-tunggu. Konteksnya adalah orang-orang sedang menunggu seorang nabi yang seperti Elia, gitu. Jadi kata-katanya itu Elia, tapi bukan Elia datang lagi, enggak. Meskipun Elia bisa muncul bersama Yesus di Elia dan Musa ya. Tapi itu bukan reinkarnasi juga sih. Itu kan muncul. Tapi bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu kan lahir lagi menjadi baby, lalu rohnya yang dulu masuk lagi. Akan begitu. Jadi dari seluruh Alkitab tidak ada. Nah itu dipertegas oleh kitab Ibrani bahwa manusia hanya mati satu kali saja. Jadi prinsipnya gini Pak, kalau ada ayat satu agak membingungkan, satu ini gampang nih dimengerti, padahal topiknya sama.
Pakai aja yang gampang dimengerti, pasti benar. Karena tidak mungkin bertabrakan. Gitu ya, Pak Fauzul ya? Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Next. Ya, berikutnya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irwan Rusli, silakan. Salam Pak Winyo. Shalom Pak Irwan. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut Pak, mengenai persembahan untuk gereja sewaktu ibadah. Setahu saya pikir itu yang kita punyai adalah diberikan dari Tuhan. Kita harus itu memberikan untuk tempat-tempat ibadah seperti gereja dan sebagainya. Menurut saya berdasarkan ketulusan. Lalu banyak hal-hal saya dengar secara umum ini di mana-mana, sepertinya kadang-kadang kalau kita tidak memberi persepuluhan, kita sepertinya mencuri dari Tuhan, atau kadang-kadang ada yang disebut janji iman, lalu ada hal-hal lain seperti proyek-proyek tertentu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Apakah dalam menabur itu kita harus bijaksana, Pak? Apakah mungkin kita juga bisa seperti yang kadang-kadang kita membantu saudara kita itu sebagai suatu penaburan, membantu orang-orang miskin atau gitu, suatu penaburan. Jadi bagaimana dalam hal ini kebijaksanaan kita itu dalam menabur, Pak? Maksud saya. Terima kasih, Pak. Baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi begini, Pak Irwan jangan di-mute dulu ya. Pak Irwan, saya mau tanya, uang itu atau apapun yang ada pada kita milik siapa? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau kita menabur 10%, harapannya apa, Pak? Menuai apa? Maksudnya 10% ke gereja atau ke tempat ibadah gitu? Ke gereja, persepuluhan. Menuai ya, apa? Mudah-mudahan saya ada semacam penuaian dalam arti menuai apa? Menabur 10% berupa uang, lalu menuai apa? Terserah Tuhan. Bagi saya terserah Tuhan. Penuaian itu ada. Oke. Nah, banyak orang kan nggak begitu, Pak. Memberi persepuluhan, mau menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat uang. Nah, itu salah. Itu salah total. Ya. Semuanya ini milik Tuhan. Kalau kita persembahkan, itu pun milik Tuhan. Bukan persembahan, Pak. Itu memang milik Tuhan. Jadi harus digunakan untuk Tuhan. Jadi tidak boleh dikatakan itu menabur. Ya. Nah, lagi pula menabur 10% itu terlalu sedikit, Pak. Harus seluruh hidup kita. Harus seluruh hidup kita itu benar. Untuk apa 10% itu diberikan? Tapi yang utama tidak kau lakukan. Kata Tuhan Yesus begitu tuh. Kamu rajin ya kasih perpuluhan ya. Tapi yang penting kau nggak lakukan. Gitu. Kata Alkitab begitu tuh, Pak. Ada yang banyak hal penting kamu nggak lakukan. Percuma. Soal mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri milik Tuhan. Memangnya kalau ngasih 10% lalu tidak mencuri milik Tuhan? Saya mau tanya. Siapa berani jawab? Saya mau kasih tahu ya Pak ya, perpuluhan itu seperti apa. Persepuluhan itu diambil dari hasil bumi. Hari itu agraris, Pak. Gandum dan sebagainya, 1/10 dibawa ke bait Allah, dipersembahkan. Tapi kalau itu diganti uang, tambahkanlah 1/5 bagian. Berapa? 10% kalau ditambah 1/5 bagian jadi berapa? 12. Ya. Jadi sebenarnya harus bayar 12% kalau berdasarkan persepuluhan. Jadi selama ini semua orang mencuri 2%. Kalau berdasarkan teori perjanjian lama. Nangkap ya? Mencuri 2%, semua orang korupsi seluruh dunia. Makanya perjanjian baru nggak begitu, Pak. Nggak bicara persepuluhan. Perjanjian baru, kau kasih persepuluhan, ya rajin ya. Tapi yang penting nggak kau lakukan malah. Memangnya Tuhan butuh uang? Tidak. Tuhan membutuhkan, Tuhan berharap kita itu berubah menjadi anak Allah. Yang memiliki pikiran, perasaan, hidup, pola pikirnya, pola hidupnya, cara memandang sesama, cara
memperlakukan banyak orang itu seperti Tuhan. Nggak ngasih perpuluhan, nanti belalang pelahap datang. Model apa itu? Ajaran macam apa itu? Di gereja kok begitu? Kasih semuanya untuk Tuhan. Kalau enggak, kau binasa ke neraka. Yang benar begitu, Pak. Semuanya itu milik Tuhan. Hidup yang benar. Gitu. Soal ngasih pun enggak hitung-hitungan, Pak. Enggak berani hitung-hitungan. 10%. Enggak berani. Berani. Bapak berani hitung-hitungan 10% buat Tuhan. Yang 90 milikku. Berani begitu. Padahal 12 saya tadi. Hitung-hitungan aja salah tadi. Coba. Mau hitung-hitungan kita pasti kalah, Pak, sama Tuhan. Setiap 1 tahun sekali ada perpuluhan bentuknya lain. 3 tahun lagi ada lagi yang lain lagi. Terus berbagai macam persembahan. Nggak penting itu, Pak. Yang penting lakukan. Perpuluhan boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi yang penting harus dilakukan. Nggak mampu, nggak usah kasih. Itu kalau saya loh ya. Kalau orang lain, enggak harus kasih, Pak. Nanti dibalas Tuhan. Nah, terserah situ. Kalau saya belajar Alkitab. Kalau orang nggak mampu, nggak usah kasih. Nanti kita yang kasih, gereja. Gereja yang kasih. Supaya orang itu bisa makan, minum. Kalau makan, minum aja sulit, suruh kasih perpuluhan. Ada lagi orang yang sakit di rumah sakit, disamperin pelayan Tuhan ngomong gini, nggak bayar perpuluhan sih, makanya sakit, dikutuk Tuhan. Emangnya Tuhan preman apa? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Begitu ya, Pak? Jadi maksud Bapak yang baik untuk Tuhan itu bukan hanya finansial maksudnya, Pak. Oh iya, jelas dong, Pak. Seluruh hidup kita itu ibadah. Ya. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Kasih 1/10, jangan bangga, itu nothing. Apalagi minta dikembaliin. Mau hitung-hitungan. Kalau seorang anak aja, kalau dilamar ada uang susu, Pak, itu pun tidak bisa dihitung sebenarnya. Berapa mau hitung? Seorang ibu yang jagain anaknya setiap malam, ngantuk-ngantuk. Apalagi Tuhan mati di kayu salib. Waduh, bagaimana kita membalas cintanya Tuhan? Hanya orang tidak tahu diri. Masih hitung-hitungan. Padahal kita itu milik Tuhan. Gitu ya, Pak Irwan ya. Jadi seluruh hidup kita harus untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, ngetik di internet, menjalankan hidupku ini harus menyenangkan Tuhan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. God bless. Tuhan berkati. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Susi di Malang. Silakan, Bu. Ibu Susi, mari. Shalom Pak Wignyo. Shalom. Silakan, Bu. Ini, saya mau tanya tentang bekerja, Pak Wignyo. Oke, baik. Ini kan suami kan lagi bekerja di Kalimantan, karena memang waktu kondisi kami di sini memang lagi diuji soal ekonomi, Pak Wignyo. Kemudian dapat tawaran kerja di Kalimantan. Oke. Kemudian ada beberapa orang yang berkata begini, suami istri itu tidak boleh berpisah. Harus satu, ada di ayat di Alkitab. Harus berani, istilahnya hidup susah, tapi bersatu, tidak berpisah. Jadi ibaratnya kita beriman dengan makan seperti wanita yang beriman, makan dari seperti anjing, makan remah-remah roti majikannya. Itu Pak Wisnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan bekerja di terpisah secara terpisah seperti ini itu memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau gimana, Pak? Oke. Ini banyak orang itu tidak mengerti firman, Bu. Tapi sok tahu. Banyak sekali. Kalau ayat itu berkata, maka keduanya menjadi satu. Suami istri maksudnya ya. Itu bukan satu nempel terus kayak perangko gitu, bukan. Ngumpul tapi nggak bisa makan. Buat apa? Kerja sejauh mungkin juga nggak masalah. Bukan soal fisik. Tapi ingat, sang suami jangan kalau jauh lalu nyeleweng. Kalau suaminya setia, biarin secara fisik kita terpisah. Susah hidup. Tapi dapat kerjaan. Bertanggung jawab itu namanya.
Nah, nanti hidup enaknya di surga aja. Hidup kekal selamanya. Hari ini kerja keras saja, demi keluarga, demi anak-anak, supaya bisa sekolah, bisa makan, kerja keras dimanapun. Tapi kasih tahu dia ya, jangan pernah berbuat dosa. Terpisah dari istri nggak masalah, asal jangan berbuat dosa. Amin ya. Amin, amin, Pak. Jangan takut kata-kata orang itu yang begitu-begitu itu nggak alkitabiah. Iya, ya. Oke. Tuhan berkati. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mike Tumengkol. Silakan Ibu. Bu Mika, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Silakan Bu. Saya di beberapa tahun yang lalu Pak, di pelayanan saya di kampung pedesaan jauh, saya pernah melayani seorang ibu yang sudah tertidur karena stroke. Ya. Nah, akhirnya kita setiap hari pergi, tinggalnya juga di kebun ya, di jauh. Ya, ya. Nah, dan kehidupan mereka sudah susah, padahal dulu dia orang kaya, terus suka pinjamin uang ke orang. Tapi mendengar cerita dari beberapa di masyarakat di tempat pelayanan saya dulu itu, di kampung sana, bahwa dia orang suka nagih dengan bunga yang tinggi. Gitu. Nah, akhirnya dia sudah sakit-sakit stroke. Kita pendekatan terus, dia tetap tidak mau ampuni orang yang nggak bayar utang. Jadi orangnya memang keras gitu Pak. Ya, Bu. Tapi saya arahkan terus, dan dia minta dibaptis. Nah, dalam keadaan stroke kan tidak bisa baptis, jadi saya guyur aja gitu pakai air yang banyak. Tidak beberapa lama kemudian dia meninggal. Kebetulan dia meninggal di tangan saya. Ya. Tapi setelah dia meninggal, saya tuh renungkan begini loh Pak. Seperti di Lukas 23 ayat 43 itu, seorang penyamun yang mati bersama Yesus di kayu salib. Ibu ini banyak melakukan kejahatan, tapi saya tahu dia bertobat ya, sampai minta dibaptis. Nah, seorang penyamun ini juga kan Pak, dia kejahatannya sehingga dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dia kan hanya perlu iman dan dia mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Bagaimana Pak berlakunya hukum tabur tuai ini? Oke, baik. Ini hebatnya Tuhan kita. Jadi tabur tuai itu ada pengampunan. Kalau sistem yang lain tidak ada, Bu. Nggak diampuni. Pokoknya salah ya harus dihukum. Tapi di kita ada pengampunan. Itu luar biasa. Makanya kita kalau terhadap sesama juga gini. Dulu seseorang berbuat jahat sama kita. Tabur tuai, sekarang ku balas dia. Oh, bukan begitu. Bukan. Itu dalam kebenaran Tuhan ini luar biasa. Kita ampuni, kita kasih dia. Asal dia mau bertobat. Gitu. Nah, soal pertobatan di akhir hidup, itu seringkali orang, saya heran. Orang suruh bertobat sekarang ngomongnya gini, enggak, itu penjahat di samping Yesus. Detik-detik terakhir juga masuk surga. Ibu coba bayangkan, kita memandang Golgota ada 3 salib. 2 penjahat, 1 penjahat berbeda dengan penjahat satunya, yang di tengah Tuhan Yesus. Kok bisa ya manusia fokusnya bukan ke Tuhan Yesus, ke penjahat itu? Aku mau seperti penjahat itu terakhir aja bertobatnya. Coba bayangkan. Mestinya kan aku mau seperti Yesus. Kok lihat lagi pula penjahat itu bukan penjahat, Bu. Itu penjahat politik. Yang satu ya, yang satunya memang penjahat. Penjahat politik ini kemungkinan besar orang zelot namanya. Kemungkinan besar. Jadi ia percaya Tuhan, cuma ditangkap. Kenapa? Karena membela umatnya Yahudi. Kan waktu itu
Yahudi sedang dijajah oleh Romawi. Jadi orang yang melawan pemerintah ditangkap sebagai penjahat hari itu. Nah, itulah orang itu. Jadi jangan dipikir itu pembunuh, pemerkosa, terus orang jahat secara kriminal. Bukan. Itu belum tentu penjahat seperti itu. Nah, oke, taruhlah itu penjahat. Taruhlah itu penjahat. Detik terakhir baru bertobat. Kira-kira selama hidupnya berkualitas nggak dia? Penjahat, merugikan banyak orang, menyusahkan banyak orang, akibatnya ke sana kemari, tidak memberkati. Apa mau seperti itu? Kan tidak. Selama hidup ini harus sudah bertobat, bukan detik terakhir. Detik terakhir nggak ada mahkotanya, Bu. Kecil. Berbuat apa dia untuk Tuhan? Bagaimana ia mengasihi Tuhan? Nggak ada. Ngomong tok. Terakhir, aku mau. Mau apa? Kau ketakutan mau mati itu. Belum tentu bertobat. Memang ada orang mau mati bertobat terus, ya ini bertobat nih. Belum tentu, Bu. Kita tidak tahu. Kita juga tidak boleh menghakimi. Tetapi, kalau bertobat itu dari dulu. Bukan mau mati. Kalau mau mati kita nggak tahu tuh. Siapa tahu dia melihat ada hitam-hitam di pojokan. Sudah mau dijemput. Lalu dia bilang, aku mau dibaptis, aku mau dibaptis. Bisa saja. Ya meskipun kita tetap melayani. Ya. Hakimnya tetap tuh. Iya, memang makanya pada waktu itu saya di kampung itu dikata-katain orang loh Pak. Wah, kenapa mau layani orang yang kayak begitu, jahat, ini macam-macam. Nggak apa-apa, itu sudah benar. Tapi saya kan fokus kepada jiwanya kan Pak, kepada pertobatannya. Sudah Tapi orang Kristen loh yang ngolok-ngolok kita. Tindakan Ibu sudah benar. Cuma yang saya mau soroti lagi adalah jangan sampai orang bertobat terakhir aja. Nah, itu salah itu. Bertobat itu sedini supaya kita bisa menuai sebanyak mungkin. Dia mau menuai apa, Bu? Amin. Ada yang ditabur selama hidupnya. Ya, kalaupun dia masuk surga, ya surga pinggiran. Ngerti maksud saya kan? Kan setiap manusia dikasih, orang percaya dikasih mahkota yang berbeda. Ada tingkatan di surga. Oke ya, Bu ya. Iya, makanya Pak orang Kristen sekarang banyak ketika diajak, ayo baca firman, belajar, pemuridan, kayaknya hidupnya berfoya-foya, nggak enak gitu. Ya. Makanya saya lebih enak layani orang yang sudah hampir sekarat, Pak. Kayaknya lebih mau diterima loh, Pak, kayak orang-orang yang masih kuat-kuat sekarang. Baik, makasih, Pak. Berkati. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Mei. Silakan Ibu Mei. Ibu Mei, silakan. Shalom Pak Wignyo. Shalom Bu Mei. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya ada pertanyaan. Jika orang tua berbuat dosa, apakah bisa anak-anak yang menuainya, Pak? Contohnya ada teman saya, suami istri, karena kesalahan masa mudanya mereka terkena penyakit HIV/AIDS, akhirnya meninggal dua-dua, terus anaknya yang masih kecil, umur masih di bawah 10 tahun, menjadi yatim piatu. Bagaimana Pak dengan kasus seperti begini? Oke, baik. Terima kasih Pak. Kesalahan orang tua tidak ditanggung oleh anaknya. Alkitab berkata, setiap orang akan berurusan dengan tanggungannya sendiri. Jadi soal kekekalan, soal keselamatan, kesalahan orang tua dosanya tidak ditanggung oleh anak. Tetapi secara fisik di dunia ini bisa terpengaruh anaknya. Contohnya tadi itu, anaknya jadi yatim piatu. Ya bisa dong. Orang tuanya diabetes, anaknya punya kecenderungan diabetes. Ya iya, pasti. Orang tuanya berpikirnya nggak benar, anaknya terpengaruh. Bisa, karena anak belajar sama orang tuanya kan. Tapi kan manusia bukan robot. Nanti setelah ia dewasa, Tuhan pasti tolong. Ia akan bertemu dengan orang-orang. Nah, harus bertemu orang-orang seperti kita. Makanya kita harus jadi orang benar. Supaya ia mendapatkan secercah cahaya, inspirasi. Aku mau benar. Gitu. Ya. Jadi soal dosa tidak ditanggung oleh keturunan masing-masing kita.
Tapi soal fisik bisa ditanggung. Misalnya orang tua korupsi gitu. Anaknya nanggung tuh dikata-katain orang tuanya korupsi, kan malu. Ya benar. Tapi soal keselamatan tidak. Tidak ada hubungan. Jelas ya Ibu Mei ya? Oke, Tuhan berkati. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Laneke. Ibu Laneke, silakan. Oke. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya cuma mau tanya, ini kejadian sehari-hari tapi saya lihat nyata gitu. Ada satu keluarga gitu, dia mudanya waktu muda dia kurang ajar sama mertuanya ya, Pak ya. Terus udah gitu sekarang ketika anak-anaknya besar dan dia punya mantu, nah mantunya itu kurang ajar juga sama dia. Itu saya lihat langsung gitu. Ini apa itu yang dinamakan tabur tua ya? Ya. Terus saya pikir ya mungkin ya. Terus satu lagi yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau tabur tua itu apa bisa dimaafkan Tuhan, Pak? Misalnya kalau misalnya ini yang kasus orang itu dia minta ampun sama Tuhan waktu dulu berbuat salah sama mertuanya, sehingga dia bertobat gitu dan dia berbuat baik. Itu apa? Pertanyaan saya itu Pak, apakah Tuhan bisa memaafkan? Apakah sistem tabur tua itu akan selalu bisa dibatalkan bila ada pertobatan? Itu. Ini ya baik. Inilah bedanya dengan karma, Bu. Ya. Karma itu kalau salah ya udah harus menanggung. Iya. Hukumnya seperti itu. Tapi kalau dalam kekristenan, salah meskipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih, dibersihkan oleh darah Yesus. Artinya pengampunan Tuhan tidak terbatas, asal kita mau berubah dan bertobat. Ya, berarti dosa yang tidak bisa diampuni kecuali manusianya tidak mau bertobat. Oke. Jadi itulah selama masih hidup dia bertobat, ya. Bisa ya Pak ya. Tabur tua itu bisa dibatalkan berarti. Bisa. Tidak masalah. Oke. Itu hebat. Ya, pertobatan siapa hari. Bu, ya. Bu, coba bayangkan ya. Manusia itu nggak ada loh Bu yang bercita-cita jadi penjahat, nggak ada. Iya. Aku nanti jadi pelit, kejam sama orang tuaku, nggak ada. Ya dalam perjalanan waktu mungkin ia mendapatkan pendidikan yang salah, pola pikir yang salah. Jadi dia begitu. Tapi ketika ia sadar lalu mau bertobat, dia pasti berubah, aku salah dulu. Ya pasti terbuka pengampunan. Wah, itu luar biasa, Bu. Bayangkan kalau orang sadar, aku salah, tapi nggak ada pengampunan. Waduh, Tuhan. Mending bisa aduh Tuhan, dia nggak kenal Tuhan, aduh, mati aku. Gitu. Tapi ini nggak. Aduh Tuhan, dosaku nggak bisa diampuni sebenarnya, tapi Tuhan ampuni. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Kalau karena mau kita punya Tuhan yang luar biasa ya Pak. Kalau mau jujur, kita semua pernah berbuat dosa. Iya, betul. Tapi Tuhan ampuni. Amin. Amin, Pak. Ya, makasih Pak. Terus Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Pertanyaan selanjutnya dengan Bapak Marco Polo Tambunan. Pak Marco Polo, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih host. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam Pak. Berhubungan berkaitan dengan tabur tua tadi Pak mau tanya 2 Korintus 5 ayat 10 tadi Pak Winyo. Ya, silakan. Itu pengadilan untuk umat percaya atau pengadilan untuk semua manusia Pak Winyo? Saya mau tanya, Korintus ini ditujukan ke siapa Pak? Surat terhadap Jemaat Korintus, Pak. Ya, Jemaat Korintus orang percaya atau tidak? Orang percaya, Pak. Ya, itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Rasul Paulus menulis kepada orang percaya ini, Pak, bukan kepada orang yang tidak percaya. Jadi pengadilan itu untuk apa, Pak Winyo? Pengadilan itu untuk menentukan jabatan atau orang atau masyarakat biasa, Pak, di surga.
Kalau yang diajak ngomong itu adalah orang percaya yang benar-benar percaya, maka itu untuk menentukan mahkota ya. Ya, Tapi kalau yang diajak ngomong itu jemaat Kristen, Kristen kan belum tentu benar, Pak. Nah, makanya Paulus berkata untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidupnya, baik atau jahat. Loh, kok ada jahat ya? Artinya Kristen nggak benar. Memangnya semua artinya Pak kan pengadilan Kristus berarti yang orang-orang yang selamat, Pak. Karena yang bisa berhadapan dengan Kristus yang suci kudus kan orang-orang suci dan kudus, Pak Win. Nah, kalau mengerti ayat nggak boleh begitu, Pak. Ini maksudnya setiap orang itu akan menuai apa yang ditaburnya. Betul, itu yang dibawa, Pak. Alami hukuman atau anugerah dari Tuhan. Kalau ia jahat selama hidupnya, ya ia dihukum, Pak. Bukan menghadap Kristus, enggak. Dihukum aja. Karena yang menentukan hukuman itu kan Kristus, Pak. Nah, ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali, bukan terjadi pengadilan gitu, bukan, Pak. Nggak ada apa-apa, Pak. Orang benar diangkat ke surga. Dibangkitkan dan diangkat ke surga, gitu saja. Jadi yang dimaksud penghakiman, itu adalah ketika manusia mati, itu sudah dihakimi. Satu ke Hades, satu ke Firdaus. Makanya, waktu kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hari pengadilan, bukan. Hari penghukuman. Judgment Day itu lebih cocok diterjemahkan hari penghukuman. Oh, jadi pengadilan ya, penghukuman ya, Pak? Iya, penghukuman. Kan orang nanti diadili manusia, disuruh lihat perbuatannya selama hidup. Enggak, Pak, enggak ada itu. Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang benar langsung diajak naik. Dibangkitkan. Gitu, ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis Rosari Gurning. Bu Elis, silakan. Ibu Elis. Ya. Iya, malam, Pak. Malam. Saya mau bertanya, Pak. Saya dari keluarga Batak. Ya. Bapaknya kakek saya itu dukun bisa dan pendekar juga, bisa terbang gitu, Pak. Oke. Terus? Pertanyaan saya tuh mirip dengan Ibu Mei tadi itu, tapi kesalahan. Kalau ini kan okultisme, Pak. Ya. Puji Tuhan kalau di keluarga bapak saya udah ditangkap Tuhan, jadi kami nggak ada yang aneh-aneh meninggalnya. Oke. Tapi di keluarga Namburu saya, udah saya, bapak tua saya itu ada pasti anaknya yang meninggalnya itu aneh-aneh gitu, yang di luar nalar. Apakah ini tabur tua ya, Pak? Itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Begini, Bu. Jadi sebenarnya, sebentar ya, ini kok kepencet apa ini tadi? Ya, oke. Baik. Jadi sebenarnya begini, Bu. Ketika ada orang tua yang terikat dengan okultisme, mau tidak mau anaknya itu akan terpengaruh. Misalnya, orang tuanya dukun. Maka sang anak akan belajar dari orang tuanya. Belajar sedikit-sedikit, belajarlah pasti. Pasti orang tuanya mengajar. Seandainya sang anak tidak belajar pun, kadang-kadang hawanya atau auranya itu masuk ke si anak. Iya. Anak-anak itu memiliki bakat yang aneh-aneh nanti. Bisa melihat roh jahat dan sebagainya. Saya, Pak. Saya bisa melihat tadinya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada yang bisa melihat roh jahat, pasti orang tuanya atau kakek neneknya ada yang dukun. Okultisme, ya. Ya, Pak. Tapi soal keselamatan, soal dosa, tidak ditanggung anak. Masing-masing, Bu, hitungannya. Jadi seandainya ibu itu dulu bisa lihat roh jahat, itu nggak masalah. Asal kita percaya Tuhan Yesus. Iya, Pak. Nah, seandainya ibu nggak hilang pun tetap bisa lihat roh jahat, itu juga nggak masalah. Kan bukan maunya ibu. Iya. Nah, makanya Tuhan itu adil, Bu. Tuhan itu tahu persis hati ibu kemana, pikiran ibu kemana. Pasti selamat, Bu. Tidak ada hubungan. Cuma hubungannya yaitu kok bisa lihat jahat. Nah, itu terpengaruh oleh ilmunya orang tua tadi. Gitu. Tapi itu nggak masalah, Bu, asal kita bertobat dan mau berubah. Kita menjadi milik Tuhan. Jelas ya? Jelas, Pak.
Jadi Ibu nggak usah khawatir. Kalau kita bersama Tuhan udah semuanya beres, Bu. Nah, yang tidak bersama Tuhan itu masalah. Karena okultisme itu bisa kemana-mana itu, si roh jahat itu. Terus bagaimana Pak untuk memutuskannya? Ada kemungkinan? Satu cuman solusinya. Harus bertobat dan berubah, datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, Bu. Tidak ada caranya. Berdoa saja nggak bisa. Harus bertobat. Ketika seseorang bertobat menyerahkan diri pada Tuhan, jadi milik Tuhan, ya selesai, luntur langsung kuasa iblis. Amin, puji Tuhan ya. Ya. Udah, Iya, jangan Pak. takut. Ibu jangan takut. Kuasa darah Yesus melebihi segalanya. Amin, puji Tuhan. Amin ya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Makasih, Tuhan berkati. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yoslina. Ibu Yoslina, silakan Bu. Bu Yoslina, mari. Suaranya tidak keluar. Ibu, halo. Shalom, Ibu Pak Widnyo. Shalom. Saya mewakili dari istri saya, Ibu Yoslina. Yang mau saya tanyakan begini, Pak. Tadi saya berterima kasih kali tentang penjabaran firman hukum tabur tuai. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya dan masih tetap menjadi mengganjal dalam pikiran saya. Saat ini istri saya bermasalah dengan pekerjaannya. Dia seorang guru. Ya. Dia seorang guru bidang agama Kristen di sekolah. Ya. Perguruannya Yayasan Perguruan Kristen. Ya. Sudah mengajar lebih kurang 9 tahun. Tetapi di perjalanannya waktu ini masalah penggajian. Ya. Kalau di UMR itu sekian, tetapi itu sangat jauh dari kenyataan. Jadi sehingga pada akhirnya yayasan memutuskan untuk istri saya sepihak untuk mengundurkan diri. Ya, yayasan meminta untuk mengundurkan diri tanpa kesalahan. Sehingga pada akhirnya saya akan mengajukan kepada sesuatu yang namanya ke Dinas Tenaga Kerja. Intinya Pak, saya akan membawakan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tetapi tadi setelah saya dengar khotbah Bapak, penjelasan dari Bapak, dan beberapa kali Pak Eras berkhotbah, kita harus tiarap gitu. Kita harus diam. Tetapi kalau dalam pikiran saya, kalau saya tidak melakukan sesuatu tindakan terhadap yayasan ini, banyak guru-guru yang diperlakukan tidak benar gitu loh. Baik, mengerti. Nah, pertanyaan saya, apakah saya harus melakukan yang namanya pengadilan terhadap guru tersebut, terhadap yayasan tersebut? Sedangkan maaf kalau memang ibu itu ada di dalam bergabung dalam acara ini, karena pernah dia mengatakan dia juga aktif dalam ibadah suara kebenaran. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ibu itu hadir di acara ini. Terima kasih Pak. Pertanyaan hanya itu Pak. Terima kasih Pak Widnyo. Baik. Jadi begini ya Pak. Dalam kehidupan kita sesama pelayan itu kadang-kadang memang terjadi miskomunikasi atau apapun namanya, sehingga terjadi masalah ya Pak ya. Nah, solusinya itu harus dibicarakan baik-baik antar pihak. Jadi solusinya selalu komunikasi yang baik Pak. Kalau solusinya tidak ditemukan komunikasi yang baik, Bapak sebenarnya kalau mengajukan ke tadi itu juga nggak masalah, tapi nggak usah marah-marah, nggak usah sampai bagaimana, cuma mengajukan aja bagaimana sih kalau begini ini, siapa tahu bisa dimediasi Pak, ditengahi maksudnya. Nah, begitu. Jadi bukan berarti nggak boleh mengajukan, juga boleh, tapi caranya harus cara yang santun, yang jadi berkat. Gitu. Jelas ya Pak ya maksudnya ya. Jadi kalau Bapak ini harus ada mediasi ya, perlu mediasi ya boleh, nggak apa-apa.
Tapi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak santun gitu. Itu aja sih Pak. Jadi hidup kita itu nggak boleh melakukan hal-hal yang keras atau tidak santun. Gitu. Jelas nggak ya Pak penjelasan saya maksudnya? Itu masih mute tuh Pak. Itu masih mute. Ya. Nah, kita pun sudah melakukan mediasi Pak melalui mediator kita di Snaker. Sudah beberapa kali kita pertemuan, tetapi tidak ada solusi dari ibu itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Gitu. Jadi sehingga keluarlah anjuran dari pihak Disnaker, inilah yang akan kita bawakan ke PHI. Tetapi ini saya menjadi buah pikiran saya mengganjal. Apakah saya harus tiarap? Apakah nanti terjadikah hukum tabur tuai ini terhadap orang-orang yang membuat kita tersakitin gitu loh Pak? Begini Pak. Bapak harus pergumulkan ini dengan Tuhan ya. Bahwa apakah dalam kasus ini harus tiarap ataukah boleh mengajukan ke yang lebih tinggi. Tapi seandainya Bapak mau mengajukan ke yang lebih tinggi, tetap ingat kita milik Tuhan. Jadi mengajukannya juga harus santun, yang halus, sopan, nah, gitu. Kalau tidak bisa ya sudah Pak, di dunia ini memang ada banyak hal yang di luar kendali kita. Tapi kita punya Tuhan. Itu udah nomor satu itu. Itu tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. Terima kasih Pak Widnyo. Terima kasih Pak. Tuhan berkati ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Next, masih ada? Masih ada 4 lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurita. Ibu siapa? Ibu Nurita? Nurita. Silakan Bu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pertanyaan saya singkat Pak. Tadi Bapak mengatakan tabur tuai itu tidak sama dengan karma. Ya. Yang saya tanyakan, apa bedanya tabur tuai dengan karma itu Pak? Oh, oke, baik. Terima kasih. Kalau tabur tuai itu, apa yang kita tabur, kita tuai. Dan itu terjadi dalam hidup kita ini maupun di kekekalan. Nah, kalau karma, apa yang kita buat di hidup ini, bisa dituai di hidup ini juga, jadi sama. Tapi bisa juga dituai setelah mati, lahir lagi jadi manusia lain lagi. Nah, itu reinkarnasi. Jadi karma itu yang berbeda adalah soal reinkarnasi. Nah, dalam kekristenan nggak ada reinkarnasi. Langsung dihakimi. Itu bedanya. Jelas ya, Bu? Oke, Pak. Makasih. Oke, next. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Konstanara. Konstanara, silakan. Ya, selamat malam Pak Widnyo. Selamat malam. Saya bukan bertanya tapi minta spesifik lagi Pak, yang Galatia 6 ayat 8 dan 9 tentang menabur dalam daging dan dalam roh Pak. Seperti apa itu? Oh, oke, baik. Intinya gini Pak, menabur dalam daging itu hidup menurut kedagingan. Memuaskan kedagingannya. Entah soal makan minum, soal seks, soal kekuasaan, keuangan, dan sebagainya untuk diri sendiri. Itu menabur dalam daging. Padahal setelah Kristus mati di kayu salib, kita orang berhutang supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nah, intinya sederhana, kalau kita nggak mau bertobat, tetap berbuat dosa, nah, itu menabur dalam daging namanya. Akan menuai kebinasaan. Orang yang tidak bertobat, tidak mau berubah, meskipun Kristen, dia menuai dalam kebinasaan nantinya. Itu aja Pak, intinya. Jelas ya? Kalau menabur dalam roh itu seperti apa secara spesifik? Kalau menabur dalam roh itu, seluruh hidup kita menyenangkan Tuhan.
itulah ibadah yang sejati. Itu menabur dalam roh. Menabur dalam roh itu lawan kata dari menabur dalam daging, Pak. Makanya ayat itu berkata, kalau kamu menabur dalam daging, hidup dalam kedagingan, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup dalam roh, hidup tidak kedagingan, hidup kudus, maka kamu menuai kekekalan, hidup kekal maksudnya. Gitu, Pak. Jadi kalau seperti kita memberi uang ke gereja itu, contohnya yang 1/10 itu sebenarnya tidak boleh dibilang dipersembahkan ya Pak, karena seluruh hidup kita untuk Tuhan, milik Tuhan. Ya, tapi kalau bahasa sehari-hari kan itu persembahan, Pak, nggak apa-apa. Ya, disebut persembahan juga nggak apa-apa. Kan bahasa kita memakai itu sebagai persembahan. Nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Yang penting kita mengerti bahwa apa yang harus kita persembahkan itu bukan cuma 10% itu, tapi seluruh hidup kita, gitu. Ya. Ya, cuma kan begini, Pak. Apa namanya? Kalau kita bicara bilang seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, malahan ada yang dibantah cuma 20% saja tidak bisa, apalagi seluruh hidup. Katanya tidak bisa. Oke, itu adalah orang tipe yang tadi itu, Pak. Penuh alasan. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau Tuhan bilang, kamu harus sempurna, persembahkan seluruh hidupmu. Siap, Tuhan. Sulit pun akan kuusahakan, aku akan belajar. Gitu. Ada orang lain yang tipe kedua tadi, Pak. Nggak bisa, 10-20% aja nggak bisa. Gitu. Nah, dia buat teori sendiri, alasan sendiri. Ya. Kita jangan seperti itu. Apapun sulitnya, baik Tuhan akan kuusahakan. Amin ya. Ya Pak, makasih Pak Wijo. Berkati. Next. Berkati Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jono Lim. Dengan Bapak Jono Lim, silakan. Pak Jono Lim. Ya, selamat malam Pak Wijo. Selamat malam, silakan. Mau nanya Pak, tadi kan Bapak bilang kesalahan orang tua itu tidak ditanggung sendiri. Orang tua itu kan tidak kena ke anaknya atau cucunya gitu kan ya. Konteks keselamatan. Dalam konteks. Tapi di beberapa kitab di Perjanjian Lama itu seperti di Keluaran, Ulangan, sama di Bilangan itu dikatakan Tuhan Allah kita itu Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, bahkan sampai ke generasi ketiga dan keempat. Nah, itu bagaimana tuh Pak penjelasannya, Pak? Terima kasih Pak Winyal. Saya cuma mau ingatkan, ini zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi kita tidak berdasarkan perjanjian lama yang begitu, sudah tidak berlaku. Jadi apapun dosamu akan menjadi putih, kata Tuhan. Wah, itu luar biasa itu. Jadi jangan berdasarkan ayat-ayat perjanjian lama tertentu saja, Pak. Harus seluruh Alkitab. Nanti kita tahu bahwa, semuanya itu ada ayat yang tadi yang saya bacakan, kita itu menanggung tanggungan kita sendiri. Kan gitu kan? Di perjanjian lama, nanti Allah membalaskan keturunan ketiga, keempat gitu ya. Tapi di kitab perjanjian baru, kita berurusan dengan perbuatan kita sendiri. Mana yang lebih kuat? Ya tentu saja yang terakhir, Pak. Jelas ya maksudnya ya? Ini Pak, sering kita juga mendengar ada istilah kutuk turunan ya. Itu bagaimana Pak? Apa kaitannya itu Pak? Oke, yang dimaksud kutuk turunan ini tergantung konteksnya mana. Ada ayatnya nggak? Nggak ada sih, cuman sering dengar. Nggak dipikir Pak, lupakan saja. Gitu. Mana ada kutuk turunan? Ya kadang-kadang suka dengar khotbah di YouTube dari pendeta-pendeta lain gitu. Dengerin lagi orang itu. Yang benar itu kita bukan kutuk keturunan. Segala kutuk sudah dipatahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada amin nggak? Amin nggak, Pak? Amin, Pak. Ya. Lah kok masih ngomong kutuk turunan? Kamu menghina Tuhan Yesus ya? Saya suka dibikin bingung, Pak. Nah, ya udah, lupakan orang-orang itu. Jangan didengerin lagi. Coret namanya. Ngapain dengerin begitu? Jadi keracunan. Ya, next. Terima kasih Pak Winyal. Nah, Tuhan berkati. Ya.
Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Cornelius. Pak Cornelius, silakan. Mana Pak Cornelius? Mari Pak. Di-unmute Pak. Nggak bisa ini. Ya. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam Pak. Salam Pak. Salam. Nah, saya ini menanyakan tentang perpuluhan itu Pak. Memang kita kan harus memberi apa yang kita miliki kan milik Tuhan Pak ya. Tapi di gereja itu kan ada persembahan macam-macam Pak. Ada diakonia, ada pembangunan, ada untuk yatim piatu dan penginjilan sebagainya, dan perpuluhan khusus kan. Nah bagaimana kalau seandainya nih Pak, apakah kita biar kalau kita memberi perpuluhan tidak 1/10, jadi kita bagi-bagi sebagian untuk gereja lain. Oke, baik. Itu Alkitabiah nggak Pak? Berkenan nggak sama Tuhan? Oke, baik. Dan juga ada ajaran juga Pak yang pernah saya dengar dulu, di mana kamu dikenyangkan disitulah kamu menabur katanya. Jadi kita nggak boleh ngasih ke tempat lain, itu betul nggak Pak? Oke, baik. Nah, terima kasih Pak. Kalau kita bicara Alkitab ya Pak ya, tidak demikian. Nah, kalau gereja bicara seperti itu karena gereja butuh uang Pak. Gitu ya Pak. Untuk bayar apa? Bayar listrik. Operasional. Pekerjaan Tuhan itu butuh dana loh Pak. Betul. Ya dong. Nah itu harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dana itu nggak jahat loh Pak. Uang itu nggak jahat. Yang jahat itu cinta akan uang. Mamonnya itu Pak ya. Mamonnya nggak jahat. Yang jahat adalah ketika manusia itu cinta mamon. Gitu Pak. Makanya ada ayat lain yang berkata bersahabatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bersahabat dengan Tuhan maksudnya. Mamon itu alat yang baik, Pak. Digunakan sebagai alat. Untuk melakukan ini, menolong orang, dan sebagainya. Oh, alat yang baik. Tapi kalau seseorang cinta mamon, orang itu jahat. Jadi kalau gereja ada berbagai macam persembahan, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya Tuhan tuh nggak begini loh, Pak. Di surga Tuhan bikin administrasi. Oh, kamu terdaftar di gereja A ya, nggak kasih perpuluhan ya, dicoret, nggak masuk surga. Nggak begitu. Ya itu saya agak sampai sekarang saya bingung sampai umur segini Pak. Jadi apakah perpuluhan itu wajib 10%? Seandainya kita kurang dari 10%, tapi kita memberi Tuhan itu lebih dari 10, mungkin 15% lah atau 20%, tapi kita bagi-bagi. Ya, kalau menurut gereja, Bapak nggak ngasih perpuluhan karena kurang dari 10% kan? Nah, ya itu. Kalau menurut Tuhan, Bapak kasih berapa semuanya seluruh hidup? Mungkin 20-an kita lebih. Nah, makanya yang penting kan menurut Tuhan ya Pak. Oke gitu ya Pak. Oh, iya dong. Bapak lebih mementingkan Tuhan apa gereja? Karena ada amplop perpuluhan itu masalahnya. Nah, kalau amplop perpuluhan ya Bapak jangan masukkan amplop perpuluhan tapi isinya bukan perpuluhan. Persembahan aja ya. Ya persembahan aja. Kita kan tetap harus jujur. Ya. Oke. Kalau sesuatu kita tulus saja nggak apa-apa. Jadi itu tidak hukum mengikat juga Pak ya? Ya harus 1/10 kita kembalikan untuk perpuluhan itu. 10 Pak, seluruh hidup kita harus dikembalikan. Iya. Oke Pak. Makasih Pak atas pencerahannya malam ini. Tuhan berkati Pak. Banyak orang berpikir bahwa kita itu anti perpuluhan. Enggak, sama sekali enggak. Kita juga bayar listrik pakai apa? Pakai uang lah. Enggak, tapi setiap kita harus belajar yang benar cara berpikirnya. Jangan ngasih 10 minta dibalikin. Itu salah. Rusak pikirannya. Ngasih 10% udah cukup. Itu rusak itu. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Itu loh. Yang sehat jiwanya. Menyenangkan Tuhan. Itu artinya berkenan bagi Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Oke, mantap. Kita sudah selesai. Ini jam berapa ini? Waduh, sudah lama loh. Bapak Ibu ini tahan sekali ya. Hampir 2 jam. Kita sudah hampir 2 jam nih. Ntar saya buka galeri dulu. Nah, semua tampil nih. Pada tahan-tahan saya perhatikan duduknya manis-manis semua. Wajahnya happy lagi ya. Nggak kesel gitu. Oke. Saya berharap program ini sangat memberkati sih. Nggak berharap apa-apa. Ya kan? Itu aja. Dan sebaliknya, Bapak Ibu juga hidupnya diubahkan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Hidup cuma 1 kali. Itu aja.
Nanti kalau besok saya taruh di YouTube, silahkan dibagikan ke teman-teman, ke saudara, supaya banyak orang mengerti. Jangan Bapak Ibu sendiri yang ngerti. Ya, gitu. Oke ya, kita berdoa dulu yuk. Sudah malam soalnya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kami sudah belajar banyak. Biarlah setiap kami boleh menabur apa yang akan kami tuai di kekekalan. Dan seluruh hidup kami yang sekarang ini, apapun yang terjadi, biarlah ada di tangan Tuhan juga. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, saya buka dulu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu. Oke, selamat malam Pak Winyo. Malam Pak, terima kasih Pak. Salam. Berkati. Selamat berkati Bapak. Ya, sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Pak Winyo. Selamat malam. Surabaya, Nyoko. Selamat istirahat.